Shalom, Bethany Batam Community, selamat bertemu kembali dengan kami dalam program 5 Menit Penuh Harapan. Hari ini kita akan merenungkan firman Allah. Kita mundur sedikit dari teks beberapa waktu lalu, dari Matius pasal 5 ayat yang ketiga. Masih tetap khotbah di bukit dari Tuhan Yesus. Kita tahu bersama-sama, Matius pasal 5, 6, dan 7 adalah khotbah Tuhan Yesus di bukit untuk warga kerajaan Allah. Tuhan Yesus mengajarkan tentang etika tandingan dengan etika kebudayaan dunia ini. Nah, dalam Matius pasal 5 ayat yang ketiga, firman Allah berkata demikian. Bethany Batam Community, saya akan bacakan untuk semua kita. Ayat yang ketiga, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Sekali lagi saya bacakan, Matius 5 ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Cukup menarik dalam teks aslinya Bapak Ibu, kata yang digunakan oleh Matius adalah diberkatilah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Yang menarik ketika dia mengatakan diberkatilah, sesungguhnya secara harafiah dalam teks aslinya, sudah diberkatilah orang yang miskin di hadapan Allah. Bapak Ibu, semua kita miskin di hadapan Allah. Secara khusus kitab Injil Matius, kita miskin rohani di hadapan Allah. Kita ini mengalami kebangkrutan rohani. Kita ini rusak total. Kita ini jahat dan pemberontak. Kita ini sungguh-sungguh manusia yang tidak pantas beroleh pengampunan, tidak pantas beroleh keselamatan. Nah, orang-orang yang miskin seperti inilah yang sudah diberkati oleh Allah. Apa maksudnya Bapak Ibu? Orang-orang yang sadar bahwa dia bobrok, bahwa dia tidak pantas di hadirat Allah, bahwa dia tidak pernah bisa terampuni dosa-dosanya. Orang-orang yang miskin rohani seperti ini di hadapan Allah, orang-orang yang punya kesadaran bahwa dia rusak total di hadapan Allah. Firman Allah berkata, sudah diberkatilah orang yang miskin di hadapan Allah. Iya, di hadapan Allah semua kita miskin rohani. Barangkali ada di antara Bethany Batam Community yang mengatakan begini, Pak John, saya memang orang berdosa, tapi saya lahir dari keluarga Kristen yang sudah lahir baru. Jadi Pak John, saya tidaklah rusak total, saya nggak melakukan dosa-dosa yang menjijikkan, saya tidak berzina, saya tidak korupsi, saya tidak cabul, saya tidak menyembah berhala, saya tidak melakukan dosa-dosa yang menjijikkan seperti itu. Jadi Pak John, janganlah terlalu ekstrim, masa saya bobrok, saya rusak total. Bapak Ibu, Bethany Batam Community, Yakobus 2 ayat yang ke-10 berkata demikian. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Jadi Yakobus mengatakan, kita mungkin tidak berbuat dosa-dosa yang lain, tapi satu saja yang kita lakukan, itu melanggar semua hukum yang lain. Kita dianggap bersalah terhadap seluruh hukum-hukum yang lain. Saya beri ilustrasi hari ini Bapak Ibu, yang dikasih oleh Tuhan, Bethany Batam Community. Ini ada segelas air yang bening, air yang bersih, air minum. Lalu saya akan memasukkan, anggap saja Bapak Ibu, saya akan memasukkan sepotong kotoran anjing. Saya masukkan Bapak Ibu. Sekarang, setelah saya masukkan sepotong kotoran anjing, pertanyaan pertama, siapa yang mau minum? Karena ketika dimasukkan sepotong saja kotoran anjing, atau kita anggap saja warna hijau itu adalah sianida, racun sianida. Siapa lagi? Semua bagian dari air yang bening tadi sekarang telah terkontaminasi, telah tercemar. Begitulah firman Allah memberitahu Bapak, Ibu, dan saya. Begitu kita melanggar satu saja, kita telah melanggar seluruh hukum yang lain. Jadi benarlah firman Allah. Barang siapa yang sadar bahwa dia miskin di hadapan Allah secara rohani, dia sudah diberkati. Hari ini, jika engkau sadar bahwa engkau orang yang rusak total di hadapan Allah, kesadaran itu datang dari Allah. Itu sendiri adalah berkat dari Allah.
Karena itu, Bapak Ibu renungkan firman Tuhan untuk hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati Betani Batam Community.